Selamat datang kembali di channel TV Jadul. Berkat banyaknya tanggapan positif dari para juragan sekalian atas film Mr. Vampir 1, maka saya memutuskan untuk melanjutkannya lagi ke Mr. Vampir 2. Nah, di film Vampir 2 ini kita akan dibawa jauh ke masa depan, yang awalnya berlatar di Cina kuno menuju ke zaman Hong Kong modern. Jadi, semua tokoh di film Vampir 1 sudah tidak ada lagi yang tersisa. Tapi tenang saja, sebagian aktor-aktornya tetap sama kok. Di sequel ini akan ada 3 vampir sekaligus yang berkeliaran di masyarakat. Wah, kira-kira gimana ya cara penakluk vampir menghadapinya? Simak video ini sampai akhir, tapi sebelumnya sangat disarankan bagi Agan untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar Agan tak ketinggalan video terbaru dari saya. Baiklah, selamat menyaksikan. Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Film bermula dari seorang profesor bernama Kwok yang sedang mencari barang antik bersama kedua muridnya yang bernama Sashimi dan Launam. Tuh kan benar, aktornya masih sama. Di film ini, dia tidak lagi jadi polisi, melainkan menjadi muridnya Profesor Kwok. Lalu, mereka dikejutkan oleh teriakan Sashimi yang baru saja menemukan benda antik berupa gulungan benang dalam kayu. Kalau kalian masih ingat, di Vampir 1, Guru Gao dan murid-muridnya menggunakannya untuk menyegel peti vampir Ayah Yam. Kemudian, mereka bertiga pun bergegas masuk ke dalam goa. Mereka yakin masih banyak lagi benda antik di dalam sana. Dan benar saja mereka ditakjubkan saat melihat ada 2 peti mati di sana. Lantas, mereka pun membuka peti mati yang masih tertutup itu. Peti itu berisi vampir wanita yang masih utuh. Dan ternyata di peti itu masih ada 1 vampir lagi, yaitu vampir bocah. Tapi Profesor heran, vampir yang satu lagi pergi kemana ya? Secara kebetulan, Sashimi menemukan vampir yang hilang itu. Vampir itu terlihat sedang mencekik manusia, yang kini sudah jadi tengkorak. Kuat dugaan tengkorak itu adalah Guru Gao. Itu bisa dilihat dari jubah kuningnya, tangannya yang memegangi pedang, topi hitam khasnya, dan tentu saja kertas mantra vampirnya. Nampaknya itu adalah pertarungan terakhir Guru Gao sebelum akhirnya wafat. Dan pada akhirnya ketiga vampir itu pun dibawa ke labnya Profesor untuk kemudian dijual ke pasar gelap dengan harga yang tinggi. Sementara murid membersihkan vampir, Profesor terlihat sedang menelpon calon pembeli. Namun karena pembeli mau melihat barangnya dulu, maka berangkatlah Profesor dan Sashimi membawa vampir bocah sebagai contohnya. Merasa kebauan dengan asap rokoknya, Sashimi membuka jendela mobil. Angin pun masuk dengan cukup kencangnya, bahkan membuat kertas mantra si bocah jadi terlepas juga. Merasa ada yang aneh, Profesor dan Sashimi pun menyadari bahwa bocah ini bangkit. Sashimi sempat kabur keluar, tapi demi uang, Profesor mengajak Sashimi balik lagi ke mobil. Sayangnya, bocah ini menghilang dan hanya tersisa kertas mantranya saja. Khawatir dengan 2 vampir di lab, mereka pun memutuskan untuk kembali. Di lain tempat, di lab, Launam kaget melihat kertas mantra vampir cewek yang ternyata sama persis dengan yang ada di buku mantra. Karena kepo, Launam pun mencabutnya demi mengeceknya. Walhasil, vampir pun bangkit. Vampir ini ingin menggigit leher Launam. Launam pun menghindar sekuat tenaga. Hingga pada akhirnya, Launam mencabut kertas vampir pria demi melumpuhkan vampir cewek. Dan tentu saja, kini vampir prialah yang harus dia hadapi. Karena kewalahan, Launam pun melakukan cabut tempel kertas kepada mereka berdua. Launam terlempar, lalu bersembunyi sambil mengintip si vampir yang hendak melahap burungnya. Usai gagal melahap, kini giliran si vampir yang mengintip Launam. Si vampir berusaha menggapainya, tapi Launam memberikan seluruh pakaiannya. Untungnya, Launam berhasil keluar. Profesor dan Sashimi juga baru tiba. Tanpa berlama-lama, Profesor dan Sashimi pun masuk demi menjinakkan vampir itu. Usai terikat, vampir ini masih saja memberontak. Walhasil, Profesor pun menempelkan kertas mantranya vampir bocah tadi.
Keesokan paginya di lain tempat, ada seorang bocah bernama Cia-Cia yang meminta tongkat bambu pada ayahnya. Tapi karena terlalu sibuk, ayah pun menyuruhnya mengambil sendiri saja di gudang. Cia-Cia menurutinya. Setibanya di sana, Cia-Cia dikagetkan dengan sosok vampir bocah. Cia-Cia takut dan mengadu pada sang ayah, tapi karena sibuk ayah pun menghiraukannya. Kemudian Cia-Cia mengadu pada kakaknya. Kakaknya percaya dan mengerahkan pasukannya untuk melakukan penyisiran. 做咩啊？你哋驚啊？你入去先，有事就大聲嗌啊！我哋會衝入嚟噶啦。好啦。 Namun ternyata mereka tak menemukan siapa-siapa di dalam. Di malam harinya saat sedang makan sambil menonton TV, ada tayangan berita yang meliput tentang para imigran anak ilegal. Cia-Cia bertanya dan sang ayah menjelaskan bahwa imigran anak adalah mereka yang tak punya tempat tinggal lagi, kedinginan dan kelaparan. Cia-Cia merasa kasihan pada mereka. Lalu Cia-Cia bergegas ke kulkas, mengambil apel secara diam-diam untuk diberikan kepada vampir bocah yang dianggapnya sebagai imigran anak ilegal. Di malam itu juga hujan pun turun. Cia-Cia merasa kasihan pada si imigran anak tadi. Dia memutuskan untuk menyambanginya. Cia-Cia berjanji tak akan melaporkannya pada polisi. Cia-Cia juga mengajaknya masuk ke rumah agar tak kedinginan di sini. Setibanya di kamar, vampir bocah ini menghidupkan semua mainan. Dan tak lama sang kakak datang. Sang kakak ketakutan melihat vampir ini. Tapi Cia-Cia meyakinkannya bahwa bocah ini adalah anak yang baik. Setelah itu, Cia-Cia minta pada sang kakak agar tak melapor pada sang ayah. Keesokan harinya, Cia-Cia memperkenalkan bocah ini pada teman-temannya. Karena tak bisa bicara, maka Cia-Cia pun memberinya nama Oke Boy. Mulai saat itulah, mereka semua berteman baik dan mengira bahwa Oke Boy ini benar-benar anak imigran. Dan disinilah kita bertemu lagi dengan pemeran Guru Gao. Kali ini dia berperan sebagai seorang tabib tradisional bernama Lam Yingqing. Yingqing yang sedang sibuk kedatangan Jentuh, pacar anaknya yang memaksa minta direstui menikahi Gigi putrinya. Oh iya, tokoh Gigi ini diperankan oleh gadis yang di film Vampir 1 memerankan Ting Ting. Tak lama kemudian datanglah Launam. Dia ingin berobat pada Yingqing. Yingqing kaget melihat luka gigitan itu. Yingqing menekan-nekannya, tapi Launam mengaku tak kesakitan sama sekali. Launam juga mengaku bahwa itu adalah gigitan anak kecil. Yingqing pun menyuruh pekerjaannya untuk merebus beras ketan pilihan. Lalu Yingqing bergegas ke atas mengambil kitab vampir. Usai beras ketannya matang, Yingqing menempelkannya pada lengan Launam. Yingqing bertanya sekali lagi perihal gigitan itu, tapi Launam tetap saja bilang bahwa itu gigitan anak-anak. Akhirnya Launam pun pulang. Launam pulang naik taksi, sedangkan Yingqing menyuruh Jentuh dan Gigi membuntutinya. Yingqing akan segera menyusul nanti karena peralatannya ketinggalan. Setibanya di lokasi, kebetulan sekali mereka bertiga hendak bepergian. Jentuh menyuruh Gigi untuk segera mengabari ayahnya perihal lokasi ini. Usai mereka bertiga pergi, Jentuh menyelinap masuk. Melihat ada 2 packing kayu, Jentuh pun mengunboxing keduanya. Sebagai seorang wartawan, Jentuh yakin jika dia berfoto bareng dengan keduanya, Jentuh pasti akan terkenal. Namun, karena ketidaktahuannya, ide itu pun berubah menjadi petaka. Jentuh benar-benar keteteran menghadapi kedua vampir ini. Lalu Jentuh melemparkan botol kaca gelap ke arah vampir-vampir itu. Rupanya botol kaca itu adalah zat kimia obat penenang. Walhasil mereka bertiga pun bergerak lambat akibat menghirup asap kimia tersebut. Tak lama datanglah Yingqing dan Gigi. Menghirup asap itu juga Yingqing dan Gigi pun ikut bergerak lambat. Walhasil mereka pun bertarung dengan gerak lambat. Di tengah pertarungan, Jentuh menyuruh Gigi untuk menelpon polisi. Melihat sebotol obat penenang, Jentuh pun menumpahkannya ke mulut vampir wanita. Usai teler, selanjutnya Jentuh mencekoki juga vampir pria dengan cairan itu hingga teler. Tak lama kemudian, polisi dan ambulan pun datang untuk mengamankan TKP. Melihat banyaknya polisi dari kejauhan, Sashimi dan Launam pun takut dan tak mau melanjutkan lagi. Tapi profesor bilang Launam akan segera mati jika dia tak diobati dengan darah vampir itu. Launam panik bukan main. Dia bahkan menggigit Sashimi agar Sashimi juga ikut terinfeksi dan berjuang bersama mendapatkan darah vampir itu.
Di tengah malam harinya, Yingqing dan Jentuh yang sudah pulih memutuskan masuk ke kamar mayat untuk menusuk jantung kedua vampir itu. Namun, menyadari ada yang datang, Yingqing dan Jentuh pun berpura-pura menjadi mayat. Ternyata yang datang adalah Launam dan Sashimi. Mereka ingin mengambil darah vampir itu untuk berobat, tapi karena sudah membeku, jarum suntiknya malah bengkok. Akhirnya mereka pun membawanya keluar. Profesor menyuruhnya masuk ke dalam mobil box saja. Sesaat setelah ditutup, tiba-tiba saja mobil ini melaju. Rupanya Yingqing dan Jentuh diam-diam sudah berada di depan. Yingqing menyuruh Jentuh mencari tempat sepi untuk membakar kedua vampir ini. Tapi niat mereka terhambat karena ada razia polisi di depan. Polisi pun memberhentikan mereka. Saat sedang mengomel, mobil box ini bergoyang-goyang. Walhasil, para polisi itu membuka boxnya. Sebenarnya vampir juga ingin keluar, tapi karena kesigapan Yingqing, maka vampir pun tetap berada di dalam. Selanjutnya, Yingqing berinisiatif membocorkan tangki bensin mobil dan hendak membakarnya. Kebakaran hebat pun terjadi. Vampir-vampir ini kepanasan, tapi sayang dia masih sempat keluar melalui atas. Launam dan Sashimi terus mencoba mengambil darahnya. Namun saat Yingqing membawa api, kedua vampir itu pun kabur. Sementara itu di tempat lain, Okeboy menangis saat melihat kedua orang tuanya di TV. Cia-Cia pun mengajaknya ke kamar, namun tetap saja sang ayah mendengar suara tangisan itu. Walhasil, Okeboy pun ketahuan. Ayah menguncinya di lemari dan segera menelpon polisi. Akan tetapi, tangisan Okeboy yang nyaring itu ternyata terdengar oleh kedua orang tuanya. Sementara itu, Yingqing dan Jentuh yang sedang memburu menggunakan mobil polisi pun mendapat info agar menuju ke rumah seseorang, karena di sana ada vampir. Dan bersegeralah mereka ke rumah Cia-Cia. Kembali ke Cia-Cia, mengetahui ada yang mengetuk, ayah pun segera membukakan pintu itu. Namun ternyata itu bukanlah polisi. Walhasil, aksi kejar-kejaran pun terjadi. Kejaran sempat terhenti saat mereka mendengar suara tangisan Okeboy. Usai bereuni, mereka kembali mengejar Cia-Cia lagi. Saat terpojok, ayah Cia-Cia pun melakukan serangan, meskipun itu sia-sia. Kemudian, Cia-Cia dicekik oleh bapak vampir, dan disinilah kemudian Okeboy membelanya. Sukses mencegah kedua orang tuanya, Okeboy pun naik dan bersalaman, tanda mau pamit undur diri. Namun, ternyata di luar rumah sudah banyak polisi yang siap menyerang. Tak lama dari itu, datanglah Yingqing dan Jentuh. Dan pada akhirnya, Yingqing pun mengungkapkan identitasnya. Selain seorang tabib, ternyata Yingqing juga seorang penakluk vampir. Dia berguru pada Samo dan tahun lalu berhasil menangkap satu vampir. Mendengar itu, polisi pun langsung minta saran padanya. Yingqing minta disiagakan kloroform gajah dan menyuruh mereka untuk mematikan dulu lampunya. Yingqing dan Junteh masuk mengendap-endap, dan tiba-tiba serangan pun terjadi. Melihat istrinya tertusuk, vampir ini pun marah besar. Yingqing dan Jentuh menggiringnya keluar. Berhasil menjebaknya, Yingqing pun memberikan komando. Lalu para polisi pun berniat membersihkan TKP. Jentuh kemudian menembakkan vampir dengan kalsium sulfat. Dan vampir itu pun lenyap. Usai melenyapkan vampir ayah, Yingqing pun mendatangi Okeboy, tapi Cia-Cia dan kakaknya berusaha melindunginya. Bagaimanapun juga, Okeboy pernah menyelamatkan mereka. Yingqing dan Jentuh berusaha membujuknya, namun karena tak tega, maka Yingqing hanya membiusnya saja hingga tertidur. Agar tak ketahuan, mereka pun mengganti pakaian Okeboy. Yingqing berniat membantu Okeboy agar mendapat reinkarnasi yang baik. Dan film pun diakhiri dengan kemunculan Profesor Kwok yang tewas di tangan kedua muridnya yang sudah jadi vampir karena gagal menyembuhkan diri.
Ya itulah tadi akhir dari film Vampir 2. Kali ini saya nggak memberi hikmah atau pesan moral, karena biasanya para juraganlah yang lebih kreatif menemukannya. Kira-kira pelajaran apa ya yang bisa diambil? Oh iya, menurut kalian film Vampir 2 ini gimana? Seru nggak? Perlu dilanjut lagi ke Vampir 3 atau justru cari film lain saja? Tolong beritahu kami di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!